Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih kami bisa merenungkan kebenaran-Mu. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau belajar percaya kepadamu. Dalam setiap langkah yang kami ambil di tahun yang baru ini, kami mau melangkah dalam iman kepadamu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, firman hari ini diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 dan ayat 12 dan 15. Temanya adalah dikelilingi banyak saksi. Ibrani pasal 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak yang dikasihi Tuhan, surat Ibrani adalah surat yang dituliskan kepada orang Kristen Yahudi yang sedang dalam aniaya. Penulis surat Ibrani ini sendiri belum dipastikan siapa. Ada secara tradisional banyak yang mengatakan bahwa Paulus penulisnya, tapi juga ada bagian-bagian dalam surat Ibrani ini yang tidak konsisten dengan gaya penulisan Paulus. Sehingga para penafsir mengatakan bahwa ada kemungkinan juga bahwa penulis surat ini bukan Paulus, tapi hamba Tuhan yang lain. Surat ini ditulis kepada orang-orang percaya Yahudi yang ada di Yerusalem, yang dalam keadaan yang begitu susah karena mereka dianiaya dengan sistematis oleh penguasa waktu itu. Orang-orang Kristen dari latar belakang Yahudi mengalami aniaya. Pertama-tama mereka teraniaya oleh para pemimpin agama Yahudi, dan para pemimpin agama Yahudi ini kemudian melaporkan kepada penguasa Roma bahwa orang-orang Kristen ini bukan lagi Yahudi. Orang Yahudi, seperti kita ketahui, diberikan privilege, hak istimewa oleh Kekaisaran Roma untuk tidak perlu menyembah kaisar. Tapi karena para pemuka agama Yahudi mengatakan bahwa orang-orang Kristen ini bukan lagi Yahudi, maka mereka tidak berhak atas privilege itu. Karena mereka tidak berhak atas privilege itu, mereka harus menyembah kaisar. Sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh orang-orang Kristen. Karena itu, orang Kristen Yahudi mengalami aniaya dari dua sisi. Dari kalangan orang Yahudi sendiri yang tidak percaya kepada Kristus, mereka dianiaya, dikucilkan, dianiaya secara fisik juga. Dan dari pemerintah Roma, penjajah Roma, mereka dianiaya karena mereka dituntut untuk menyembah kaisar. Dan aniaya ini begitu sistematis sehingga membuat orang-orang percaya dari latar belakang Yahudi begitu sangat menderita. Dan keseharian mereka kelihatannya hanya berisi penderitaan demi penderitaan. Dan surat Ibrani ditulis untuk menguatkan para pengikut Kristus dari latar belakang Yahudi ini. Dan kalau kita membaca dari pasal 1, kita akan lihat bagaimana nada dari surat Ibrani ini. Surat Ibrani ini berisi cerita yang luar biasa tentang iman. Di pasal 11 minggu yang lalu yang kita bahas, kita sudah melihat bagaimana litani iman, bagaimana nyanyian tentang orang-orang beriman di masa lampau yang dituliskan untuk menguatkan orang-orang Kristen di masa itu yang sedang dalam aniaya. Dan kita bisa melihat betapa luar biasanya senior-senior iman yang menjaga iman mereka dalam keadaan yang susah sekalipun. Dan karena itu menjadi kekuatan bagi orang Kristen dari latar belakang Yahudi di masa itu. Dan di pasal 12 ini menarik sekali, kita lihat bagaimana penulis Ibrani mengatakan kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Penulis Ibrani
menyampaikan ini kepada orang-orang yang sedang dalam aniaya, orang-orang yang sedang dalam keadaan yang begitu susah, orang-orang yang setiap hari mempertaruhkan nyawa hanya karena mereka percaya kepada Kristus. Dari penulis Ibrani mengatakan, kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kalau hari yang cerah, di siang hari kita keluar dan memandang ke langit, kita bisa menemukan ada awan. Awan putih berarak dengan berbagai macam bentuknya. Waktu kecil saya suka memandangi awan seperti itu. Dan penulis Ibrani mengatakan kita ini, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang melingkupi kita. Ketika kita menjalankan kehidupan iman kita, Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan kehidupan iman yang mulus, kehidupan iman yang lancar, kehidupan iman yang tanpa masalah. Malah Yesus sejak semula mengatakan bahwa anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ketika ada yang mau mengikuti dia sudah sejak semula mengatakan bahwa kehidupan mengikuti Yesus tidak akan menjadi kehidupan yang nyaman, tidak akan menjadi kehidupan yang mewah, tidak akan menjadi kehidupan yang hura-hura. Menarik sekali kan? Dan ketika murid-murid mengikuti Yesus, Yesus juga mengajarkan kalau mau jadi pengikut Yesus, mereka harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Dan salib menjadi simbol kekristenan karena Yesus sendiri mati di kayu salib. Tapi dia tidak mati begitu saja, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kebangkitannya membawa kekuatan bagi semua orang yang percaya kepadanya bahwa kita pun akan memperoleh kemenangan yang sama ketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Karena itu Bapak Ibu, penulis surat Ibrani menguatkan pengikut Kristus dalam keadaan seperti apapun. Ketika menjalani kehidupan iman kita, ketika kita menjalani kehidupan iman dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan, kita harus ingat bahwa kita tidak sendirian. Ada banyak saksi, seberapa banyak? Seperti awan yang mengelilingi kita. Kalau kita pernah berkecimpung di dunia olahraga, atau kita suka menonton pertandingan sepak bola taruhlah yang paling populer, faktor supporter atau penonton itu adalah faktor yang menentukan, cukup menentukan, kalau tidak mau dikatakan sangat menentukan. Ketika kita bertanding dan ada banyak pendukung yang hadir di stadion dan menyoraki kita, memberi semangat kepada kita, maka itu sangat menguatkan. Itu menjadi pelecut semangat kita untuk berjuang sekuat tenaga, memberi yang terbaik. Kalau misalnya stadionnya sepi, karena pandemi stadionnya sepi, maka suasananya berbeda sekali. Kita seperti latihan aja karena tidak ada yang menonton. Nah, perjuangan, uniknya Bapak Ibu, setiap perjuangan butuh dukungan. Dalam setiap perjuangan yang kita lakukan, kita butuh dukungan. Karena itu kekristenan juga bukanlah agama yang individualis. Kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Roh Kudus, tapi kita juga butuh pertolongan saudara-saudara seiman. Kita butuh komunitas. Kita butuh orang-orang percaya yang bersama-sama dengan kita, berjuang bersama-sama dan saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung. Nah, penulis Ibrani menulis kepada orang-orang Kristen dari latar belakang Yahudi yang sedang dalam aniaya yang begitu luar biasa, bahwa dalam perjuangan mereka menjaga iman, mereka tidak sendirian. Mereka mempunyai banyak saksi. Banyak saksi di sini, bayangkanlah seperti pendukung, supporter yang menopang tim kesayangan yang sedang bermain, atau olahragawan kesayangan yang sedang bertanding. Nah, ketika kita bertanding dalam perlombaan iman kita, penulis Ibrani mengatakan, ada begitu banyak pendukung, seperti awan yang mengelilingi kita. Mereka mengelilingi kita seperti awan. Ada di atas sana, mereka melihat kita dan mereka menyoraki kita, memberikan semangat kepada kita. Ayo, kamu bisa. Ku yakin hari ini pasti menang. Dan saksi-saksi itu adalah kekuatan kita. Saksi-saksi itu telah mendahului kita dalam perlombaan mereka, menyelesaikan perlombaan mereka. Dan kita yang masih ada di dunia ini, giliran kita untuk berlomba, giliran kita untuk berjuang, kita pasti menang. Karena kita disertai oleh Roh Kudus, kita disertai oleh Tuhan kita. Yesus sudah menang. Karena Yesus sudah menang, maka kita pun pasti akan menang. Nah, bagi orang Kristen Yahudi di masa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Mereka
bisa melihat bahwa perjuangan mereka bukan perjuangan yang sia-sia. Karena ada pendahulu-pendahulu mereka yang telah melewati perlombaan mereka, telah menjalani perlombaan mereka, dan telah menang. Dan sekarang ini hanya waktu yang sementara bagi mereka untuk menjalani perlombaan. Seberat apapun perlombaan itu, tapi kalau kita tahu bahwa kita akan menang, kita akan tetap semangat. Dan bukan hanya itu, penulis Ibrani mengatakan, kita mempunyai banyak saksi. Ada banyak yang mendukung kita. Kita tidak pernah sendirian. You will never walk alone. Itu semboyan salah satu tim sepak bola di Inggris. Dan itu juga harusnya menjadi pernyataan iman kita. We will never walk alone. We are never alone. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita tidak pernah sendirian. Karena selalu ada Tuhan kita yang menolong kita, Roh Kudus yang menolong kita, dan selalu ada saksi-saksi, pendukung kita, seperti awan yang mengelilingi kita, mereka yang menolong kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tahun 2021 penuh pergumulan, tahun 2022 adalah misteri. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, tetapi satu hal yang kita bisa tahu, kita mempunyai banyak saksi. Kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita seperti awan. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Di ayat 1 tadi penulis Ibrani mengatakan, karena kita memiliki banyak saksi, bagian awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Beban dan dosa yang merintangi. Kalau kita mau berlomba, bertanding, Bapak Ibu, kita harus melepaskan beban. Ketika kita masuk dalam pertandingan, pikiran kita harus tertuju, terfokus pada perlombaan. Dan secara fisik pun, kita tidak boleh membawa beban. Kalau dalam latihan, seorang pemain sepak bola ketika berlatih, kadang-kadang di kakinya ditaruh beban, dikasih beban pemberat, sehingga larinya jadi susah. Saya ingat ketika masa-masa remaja, saya ingin jadi pemain sepak bola dan ikut berlatih sepak bola, itu rasanya berat sekali. Kadang dikasih beban di pinggang, ada semacam sabuk yang isinya ada cukup berat, diikatkan di pinggang dan kita berlari dengan sabuk di pinggang. Dan itu berat. Tapi itu adalah bagian dari training, adalah bagian dari latihan untuk menjadi seorang olahragawan. Tetapi ketika kita masuk dalam pertandingan, ketika kita masuk dalam perlombaan, semua beban itu harus dilepaskan. Kenapa? Karena kita harus fokus pada pertandingan. Kita tidak akan bisa berlari dengan maksimal. Harus dilepaskan semua beban. Bukan hanya fisik, tapi juga beban mental, beban pikiran. Nah, dalam perlombaan iman, Bapak Ibu, demikian juga penulis Ibrani mengatakan, kita ini mempunyai banyak saksi. Banyak saksi yang mendukung kita dan mau melihat kita meraih kemenangan kita. Jadi, apa yang kita lakukan? Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Lepaskan semuanya. Ketika kita belum bertemu dengan Tuhan, kita hidup dalam dosa. Ketika kita bertobat, kita menyambut kasih karunia, pengampunan Tuhan, kita melepaskan kehidupan yang lama kita. Dan berlomba. Penulis Ibrani mengatakan, berlomba dengan tekun. Tekun di sini artinya tidak menyerah. Tekun di sini artinya seperti apapun lawan kita, seperti apapun beratnya musuh kita, kita tidak menyerah. Ketika kita bertanding dalam perlombaan, Bapak Ibu, satu hal yang penting adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan hal yang penting juga adalah mengenali lawan kita. Lawan kita, kekuatannya seperti apa, sehingga kita bisa mengatur strategi untuk menghadapi lawan kita. Tapi setelah dalam pertandingan, kadang-kadang kita akan dapat kejutan, karena ternyata lawan kita juga merubah strategi, bisa merubah strategi. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan? Kalau kita sungguh-sungguh sudah menyiapkan diri, yang kita harus lakukan adalah fokus pada strategi kita, fokus pada cara kita berlomba, tekun melakukan apa yang memang kita sudah disiapkan untuk lakukan. Dan seperti apapun lawan kita, kalau kita memberi yang terbaik sesuai dengan persiapan kita, hasilnya juga pasti akan baik. Dalam perlombaan iman juga demikian, Bapak Ibu. Berlomba dengan tekun, maksudnya musuh pasti ada. Iya dong, berlomba tanpa musuh itu bukan berlomba, itu latihan. Nah, dalam perlombaan iman ada lawan, ada musuh. Musuh kita siapa? Musuh kita setan dan iblis
yang membawa begitu banyak tantangan dan pencobaan bagi kita. Ketika kita menghadapi musuh kita, apa yang kita lakukan? Kita fokus pada apa yang kita sudah siapkan. Kekuatan kita ada di mana? Kekuatan kita ada pada Roh Kudus yang menolong kita. Kekuatan kita ada pada kasih karunia Allah yang mengampuni dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Kekuatan kita ada pada janji Allah bahwa kita umat menang. Kemenangan diberikan kepada kita yang percaya kepada Yesus yang telah menang. Nah, ketika kita menjalani kehidupan iman kita fokus pada itu semua, dan seperti apapun musuh datang melawan kita, seperti apapun tantangan, pencobaan, rintangan yang dibawa ke depan kita tetap fokus. Dan kalau demikian, kita pasti menang. Kita pasti menang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun baru ini ada begitu banyak hal yang mungkin kita pikirkan, yang mungkin kita ingin lakukan. Ada begitu banyak kekecewaan di tahun yang lalu yang kita mau perbaiki tahun ini. Ada begitu banyak hal yang kita belum lakukan, kita belum capai di tahun yang lalu, kita mau capai tahun ini. Tapi tetap aja, kita nggak bisa menguasai waktu di depan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Kita nggak tahu tahun ini akan memberikan apa kepada kita. Pandemi apakah akan berlalu atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi Bapak Ibu, kita mempunyai banyak saksi. Dalam kehidupan iman kita mempunyai banyak saksi. Karena itu mari berlomba dengan tekun. Mari berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Dan pegang kuat janji Tuhan bagi kita. Kemenangan adalah milik kita. Penyertaan Tuhan itu nyata. Kita punya coach, pelatih yang sempurna, yang luar biasa, yang mendampingi kita dan mengenal kita dengan begitu baik. Karena itu jangan takut. Berlomba dengan tekun karena ada banyak saksi. Haleluya. Bukankah ini kebenaran yang luar biasa sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah cerita tentang lomba maraton di Boston Marathon. Boston Marathon adalah salah satu lomba lari maraton yang sangat populer di dunia dan bergengsi. Nah, Boston Marathon ini luar biasa karena rutenya tidak biasa. Menjelang garis finish, ada sebuah bukit yang harus dilewati oleh para pelari maraton ini. Dan di balik bukit, di atas bukit itu, setelah melewati bukit itu, ada garis finish. Dan bukit ini dikenal dengan nama Heartbreak Hill. Bukit yang bikin patah hati. The Heartbreak Hill. Nah, Heartbreak Hill kenapa mendapat nama seperti itu? Karena para pelari sudah berlari sekian lama, sekian jauh, dan sebentar lagi mereka akan mencapai garis finish. Tapi untuk mencapai garis finish, mereka harus berlari menanjak. Dengan sisa-sisa kekuatan mereka yang ada, mereka harus berlari menanjak Heartbreak Hill ini. Dan itu tidak mudah untuk menanjak bukit dengan sisa-sisa kekuatan. Kalau itu terjadi di awal perlombaan, kekuatannya masih full. Tapi dalam lomba maraton, jarak yang begitu jauh, di akhir perlombaan ada bukit, maka itu berat sekali. Tetapi para pelari harus sampai garis finish. Bagaimana mereka bisa menaklukkan Heartbreak Hill dan mencapai garis finish? Mereka harus memiliki mata yang tertuju kepada tujuan. Mata yang tertuju kepada tujuan. Nah, itu penulis Ibrani mengatakan juga, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mata yang tertuju kepada Yesus. Seperti itulah kita menjalani perlombaan iman kita. Kalau mata kita tertuju kepada persoalan-persoalan, kita bisa menjadi kecil hati, kita bisa menjadi patah hati, heartbroken. Tetapi kalau mata kita tertuju kepada Yesus, Yesus itu siapa? Teladan kita, teladan iman kita. Semuanya dilakukannya dengan sempurna untuk memberi teladan kepada kita yang berlomba dalam perjuangan iman kita di bumi ini. Dan kalau mata kita tertuju kepada Yesus, kita akan beroleh kekuatan selalu untuk terus dan terus dan terus. Dan bukit yang bikin patah hati itu bisa kita lewati. Para pelari di Boston Marathon bisa melewati Heartbreak Hill yang begitu menyulitkan di akhir perlombaan. Mereka bisa melewatinya karena mereka tertuju kepada garis finish. Mereka tertuju pada garis akhir yang sebentar lagi ada di balik bukit itu. Karena itu dengan sisa-sisa kekuatan mereka, mereka berlari, mendaki bukit itu, dan kemudian mencapai garis finish.
Bapak Ibu yang dikasihi itu, ini cerita yang baik sekali bagi kita. Ketika kita berlomba, Bapak Ibu, ketika kita berlomba, persoalan pasti ada, tantangan pasti ada, musuh pasti datang. Ketika kita berlomba dalam perlombaan iman kita, ketika kita berjuang dalam perlombaan iman kita, persoalan pasti datang. Pasti ada tantangan. Saya mengatakan tadi, 2022 menyimpan misteri. Ada 360 lebih hari yang masih kita harus lewati. 356 hari kita masih harus lewati. Tapi apa yang harus kita lakukan? Mata kita tertuju kepada Yesus. Mata kita tertuju pada janji Allah dalam Kristus Yesus. Janji kekekalan yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita akan meraihnya kalau kita fokus, berlomba sesuai dengan apa yang telah kita persiapkan, dengan tekun, sesuai dengan kebenaran yang kita percayai, sesuai dengan firman Tuhan yang telah mengajar kita. Dan yang menarik Bapak Ibu, di ayat 12-15, penulis Ibrani mengatakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 12-15 ini pesannya apa? Pesannya Bapak Ibu, berjuang bersama-sama. Kita tidak bisa mencapai garis akhir sendirian. Kita tidak bisa melewati the heartbreak hill itu sendirian. Kita butuh saudara-saudara seiman kita. Kita butuh rekan-rekan kita yang ada di samping kiri dan kanan kita untuk menopang kita dan menolong kita. Karena perlombaan ini, Bapak Ibu, yang unik dari perlombaan ini adalah kita semua akan menjadi pemenangnya. Kita semua akan menjadi championnya. Karena itu, bagian kita bukan sikut, bukan tendang, bukan jegal. Saudara kita, teman kita. Tapi apa yang kita harus lakukan adalah menopang, mendukung, mendorong satu sama lain. Sehingga kita semua mencapai garis akhir itu. Di Afrika ada sebuah cerita tentang seorang antropolog yang datang ke Afrika, di pedalaman Afrika. Dia bawa banyak permen dan coklat, dan dia bertemu dengan beberapa anak Afrika. Lalu dia mengatakan, siapa yang mau permen dan coklat ini? Anak-anak itu angkat tangan, bilang, oke, saya akan berikan permen dan coklat ini bagi anak yang berlari paling kencang untuk mencapai pohon di ujung sana lebih dahulu. Anak yang bisa sampai di pohon itu terlebih dahulu akan mendapat sekantong permen dan coklat ini. Dan antropolog ini senang dengan gagasannya itu. Lalu dia menghitung 1, 2, 3. Anak-anak itu dia berharap akan berlari kencang menuju pohon demi mendapatkan sekantong permen dan coklat. Tapi apa yang dia lihat? Apa yang kemudian dia temukan? Yang terjadi mengejutkan dia. Karena anak-anak Afrika itu, daripada berlomba lari siapa yang paling kencang, mereka bergandengan tangan dan berlari bersama-sama menuju pohon itu. Dan mereka sampai di sana bersama-sama. Lalu mereka datang kepada antropolog itu. Antropolog ini keheranan, kenapa kalian seperti itu? Mereka mengatakan ubuntu. Bukan siapa yang menang, tapi semua menang. Mereka tidak memikirkan diri mereka secara individu, tapi mereka memikirkan diri mereka sebagai satu kesatuan. Dan mereka mau menang bersama-sama. Antropolog itu tidak punya pilihan selain memberikan sekantong permen dan coklat itu kepada semuanya. Karena mereka semua adalah pemenang. Dalam perlombaan iman, Bapak Ibu, kita semua adalah pemenang. Karena apa? Karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu, apa yang kita harus lakukan ketika melihat saudara kita dalam kelemahan, kita mendukung dia, ketika kita menopang dia. Ketika saudara kita dalam kesusahan secara ekonomi, apa yang kita lakukan? Kita mendukung dia, bukan kita syukurin. Kalau zaman sekarang ada gereja yang tutup, gereja lain bersyukur, saingan satu berkurang. Tapi itu tidak alkitabiah. Sebagai pengikut Kristus, kita saling menopang, saling menjaga. Kita berjuang bersama-sama dalam perlombaan iman kita. Dan kita menang bersama-sama. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus. Ketika kita memulai tahun 2022, apa resolusi kita? Kita mau menang, kita mau menjadi pemenang, kita mau menjadi nomor 1. Ingat, sebagai pengikut Kristus, kita semua pemenang. Kita semua nomor 1. Kita bisa bersaing di dunia kerja untuk jadi nomor 1, kita bisa bersaing di kampus untuk jadi nomor 1, tapi sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, kita bukan dipanggil untuk bersaing dengan saudara seiman kita. Kita bukan dipanggil untuk bersaing dengan gereja sebelah. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan untuk kita lakukan. Kita dipanggil untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita dipanggil untuk menang bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Kita
mempunyai banyak saksi, Bapak Ibu. Kita dikelilingi banyak saksi. Karena itu marilah kita berjuang bersama-sama menjadi pahlawan iman yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tahun 2022 yang membentang luas di depan kita. Apa yang kita mau lakukan? Kita lakukan kebenaran ini. Berlomba dengan tekun. Berlomba bersama-sama untuk kemuliaan Bapa di surga, yang telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib bagi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami boleh merenungkan dengan sungguh-sungguh perjalanan iman kami, perjuangan iman kami. Dan kami berjuang dengan tekun, dan kami berjuang bersama-sama, saling menopang, saling mendukung dengan saudara-saudara seiman kami. Ya Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segala